Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek,
Benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut,
Kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta
Pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu, dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat.
Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya,
polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini,
Seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya.
Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia.
Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas.
Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya.
Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat,
3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini,
4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat,
3 Januari 2024. Aga menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang,
Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang,
Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Djoko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu,
Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep.
Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad,
mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan,
Dua orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. Dua pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025,
dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad,
mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan,
Dua orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. Dua pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025,
dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad,
mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan,
Dua orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. Dua pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025,
dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewa ini. 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad,
mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan,
Dua orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. Dua pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025,
dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad,
mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan,
Dua orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. Dua pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025,
dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad,
mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar. Kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Agam Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan,
Dua orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. Dua pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025,
dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka telah menunjukkan dokumen lengkap terkait kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK. Itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam pada Jumat, 3 Januari 2024. Agam menjelaskan bahwa saat meminta pendampingan, mereka membawa bukti kepemilikan mobil yang jelas. Namun, pihak kepolisian tidak mengindahkan permintaan tersebut. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi, kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci serep. Tuturnya di lokasi, Kamis, 2 Januari 2025, dikutip dari tribuntangerang.com. Sementara itu, Kapolsek Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Terjadi kasus penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025, lalu. Dalam aksi penembakan ini, seorang pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas. Korban tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Kini, 4 pelaku dalam kasus ini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu dibenarkan Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Sabtu, 4 Januari 2025. Pelaku penembakan sudah diamankan. Hari Senin akan dirilis, ujar Baktiar. Pelaku yang ditangkap, 4 orang, jelasnya. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa mengatakan, 2 orang terduga pelaku yang ditangkap adalah pelaku penggelapan mobil. 2 pelaku penggelapan yang diamankan, terangnya. Di sisi lain, Purbawa enggan membicarakan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penembakan ini. Ia menyebut, kewenangan mengumumkan pelaku yang berasal dari TNI adalah milik Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap AS selaku penyewa pertama mobil Brio dari rental mobil Makmur Jaya milik ia. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, 3 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf berujar, pelaku telah diserahkan ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keluarga Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas tertembak di rest area Balaraja, KM 45 Tol Tangerang Merak, menolak pernyataan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Keluarga Ilyas, khususnya putranya Aga Muhammad,
mengungkapkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi Kapolsek yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan karena belum ada laporan polisi. Agam bersikeras bahwa mereka